Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kerjasama tugas proyek kewarganegaraan ingin mempresentasikan hasil dari analis penyimpangan kekuasaan di Indonesia yang berkaitan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusional. Yang mana anggota kelompoknya itu terdiri dari Reza Saputra, Aksal Hadi Alifiansyah, Rina Zalzalati Mustika, Muhammad Rizaldi Alifiansyah, dan Haikal Wahyu Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyimpangan. Penyimpangan adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Dalam suatu sistem sosial, penyimpangan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, pengertian konstitusional. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu negara. Sedangkan konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yerin. Yang pertama, analisis kasus penyimpangan perilaku yang tidak sesuai konstitusional. Latar belakang. Latar belakang, salah satu penyimpangan konstitusional adalah penyimpangan kekuasaan pada pejabat publik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dua pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan di mana akibatnya perbuatan itu merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reza Saputra. Hasil analisis, korupsi merupakan tindakan melanggar konstitusi atau undang-undang dasar yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum material atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan administrasi pemerintahan yang cepat, nyaman, dan murah. Jaminan kepastian penyediaan administrasi pemerintahan harus diatur di dalam produk hukum undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini atas dasar beberapa alasan di bawah ini. Yang pertama, tugas-tugas pemerintahan desa ini menjadi semakin kompleks. Yang pertama, tugas-tugas pemerintahan dewasa ini menjadi semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya, maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya. Yang kedua, selama ini para penyelenggara administrasi negara menjalankan tugas dan kewenangannya dengan standar yang belum sama, sehingga seringkali terjadi perselisihan dan tumpang tindih kewenangan di antara mereka. Yang ketiga,
Hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi di antara mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang keempat, adanya kebutuhan untuk menetapkan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi negara. Yang kelima, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperbarui cara berpikir dan tata kerja penyelenggara administrasi negara di banyak negara, termasuk Indonesia. Yang keenam, untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari para penyelenggara administrasi negara. Dari argumentasi tersebut akan muncul dua pemahaman, yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Istilah wewenang yang lazim digunakan dalam hukum administrasi negara atau biasa disingkat dan seringkali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Namun ada juga ahli hukum yang membedakannya. Anteng Syafruddin dan S.F. Marbun termasuk yang membedakan antara keduanya. Kewenangan authority atau gizat disebut sebagai kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang yang di dalamnya terdapat wewenang-wewenang sehingga wewenang hanyalah bagian tertentu saja dari kewenangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan, maka terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah wewenang dan kewenangan. Istilah yang digunakan dalam hukum pidana adalah menyalahgunakan kewenangan, yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang dan merupakan bestandardil delik dalam Tipikor yang diatur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yang merupakan kompetensi absolut peradilan tipikor sesuai ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Sedangkan istilah penyalahgunaan wewenang merupakan larangan bagi badan atau pejabat pemerintah dan merupakan kompetensi absolut peradilan tun. Walaupun kompetensi tersebut dibatasi hanya terhadap keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah yang belum diproses pidana dan telah ada hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah APIP. Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang administrasi pemerintah dinyatakan terjadi ketika badan atau pejabat pemerintah dalam membuat keputusan dan tindakan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Pejabat pemerintah melampaui wewenang ketika keputusan atau tindakan yang dilakukan seperti A. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. B. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. C. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang referensinya. Berasal dari referensi dari hasil analisis ini dikutip dari hasil seorang karyawan ya, seorang penulis yakni Adnani A yang dicetak di tahun 2019 tentang penyimpangan kekuasaan pada pejabat publik dapat berupa penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ensiklopedia Social Review, slide 44 sampai 49. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok